Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali bertemu dengan kalian di siang hari ini. Kalian tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita semua diberi kelancaran, baik sinyal maupun pemahaman kita diberikan kemudahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah ya, oke baik. Hari ini kita akan belajar mempresentasikan teks eksplanasi. Sebelumnya silakan kalian presensi terlebih dahulu pada link yang sudah Bu Ika bagikan. Bu Ika juga sudah memberikan link di Google Classroom. Presentasi merupakan sesuatu keterampilan berbicara yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting di zaman seperti ini. Kalian anak-anak SMA sudah harus pandai berbicara di depan, sudah harus bisa menyampaikan suatu informasi dengan baik. Percaya pada dirimu sendiri, percayalah pada kemampuanmu, insya Allah kamu akan berhasil dan bahagia. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi, membuat kerangka. Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membuat kerangka teks eksplanasi, kemudian kita juga sudah menulis teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan mempresentasikannya. KD dalam pembelajaran hari ini tuh apa sih? Di KD 4.4 ini ada memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi kalau kemarin kalian sudah mencoba menulis, sekarang kalian melisankan dengan cara mempresentasikan teks eksplanasi yang dibuat dalam diskusi kelompok secara lisan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Peserta didik melalui kegiatan pembelajaran problem-based learning mampu mempresentasikan teks eksplanasi secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi, rangkaian pembelajaran ini merupakan gabungan dari rangkaian pembelajaran kemarin ya. Hari ini kita akan mengkomunikasikan. Di sini ada penilaian yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama adalah presentasi itu sendiri yang akan dinilai itu yang pertama bahasa, yang kedua kelancaran dan pelafalan, yang ketiga penampilan, yang keempat isi dari teks eksplanasi. Kemudian untuk sikap, religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri itu yang akan Bu Ika nilai hari ini. Di sini Bu Ika punya video bagaimana sih cara kita berpresentasi yang baik. Sudah siap untuk menyimak video? Siap. Sudah siap? Nah, jadi hal-hal apa aja sih yang sebaiknya dihindari dan disarankan ketika kalian presentasi nanti? Dihindari. Menggunakan bahasa slang atau istilah-istilah tidak umum yang hanya dimengerti oleh khalayak tertentu. Hai guys, gimana kabar lo semua? Oke, sekarang gue mau jelasin tentang gimana cara presentasi yang oke. Ngemeng-ngemeng, lu ngerti gak sih presentasi itu kayak gimana? Presentasi itu kayak apa? Disarankan, gunakan bahasa yang baik dan benar. Selain lebih santun dan profesional, ini memastikan para pendengar mampu menyerap informasi dengan baik. Selamat siang hadirin yang terhormat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Dihindari, bertele-tele atau menggunakan cerita secara berlebihan, apalagi kalau nggak memiliki korelasi penting dengan materi. Dihindari, terburu-buru atau menggumam, sehingga pendengar sulit mengerti apa yang hendak Anda sampaikan. Ya, jadi itu tadi ya hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu presentasi. Jadi di antara sekian banyak yang sudah kalian simak, nanti kalian coba praktikkan ya. Walaupun kalian nanti tidak berdiri, kalian duduk, tapi harus menunjukkan sikap yang semangat ya. Yuk, kita coba senam muka dulu. Kalian ikutin Bu Ika ya. A, I, U, E, O, cis. Dicoba ya. A, I, U, E, O. Ya. Di sini faktor yang mempengaruhi presentasi selain tadi yang ada di video, Bu Ika tambahkan di faktor kebahasaan. Yang pertama ada ketepatan ucapan, kemudian penempatan tekanan, ya, nada, sendi, dan durasi.
Kemudian pilihan kata atau diksinya, dan yang terakhir adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, di sini ada faktor non-kebahasaan juga yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan diarahkan pada lawan bicara. Karena di sini kalian pakainya laptop, jadi usahakan kontak matanya atau mata kalian itu melihat ke arah kamera ya. Kesediaan menghargai pendapat orang lain, jika mungkin nanti ada tanggapan atau masukan tetap dihargai. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Jadi ketika kalian ingin menggunakan tangan, kemudian menggunakan mata, gelengan kepala dan sebagainya itu harus tepat. Selanjutnya ada kenyaringan suara yang pas ya. Kelancaran penalaran dan yang terakhir adalah penguasaan topik. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bu Ika lanjutkan. Apa saja yang akan dinilai dalam presentasi hari ini? Ya. Yang pertama adalah penilaian kebahasaan tadi yang sudah Bu Ika jelaskan di awal, ada bahasa yang dinilai. Apa saja bahasa yang digunakan harus santun, ketepatan ucapan, penggunaan bahasa yang efektif, diksi harus bervariasi, tekanan, nada, sendi, dan durasi harus sesuai. Kemudian di bagian kelancaran dan pelafalan, kalian diusahakan untuk tidak tersendat-sendat, tidak terlalu cepat, pelafalan jelas, intonasi jelas, dan volumenya sesuai. Selanjutnya adalah penilaian non-kebahasaan. Di sini yang akan dinilai ada penampilan dan isi. Jadi bagaimana percaya diri kalian itu sudah tenang atau belum, ya. Kemudian tidak kaku, ekspresi sesuai, tidak berlebihan, dan gestur tepat. Kemudian untuk isi, kalian harus menguasai topik, kesesuaian isi dengan topik, keseluruhan isi disampaikan juga dengan baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlewat ya. Objek yang dideskripsikan sesuai dengan isi. Kemudian objek yang dideskripsikan juga harus tepat, seperti itu. Itu yang akan menjadi poin penilaian hari ini untuk presentasinya. Sekarang sudah waktunya kalian presentasi. Nanti penilaiannya ada di mana? Ada di link yang tertera di Canva ini. Tetapi Bu Ika juga sudah mengunggahnya di Google Classroom. Silakan nanti isi sesuai dengan apa yang kalian lihat saat temannya presentasi. Jadi kelompok 1 dinilai kelompok 2, kelompok 2 dinilai kelompok 3, kelompok 3 dinilai kelompok 4, kelompok 4 dinilai kelompok 5, kelompok 5 dinilai kelompok 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa Bu. sekarang waktunya Bu Ika mendengarkan presentasi kalian. Bu Ika minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Hasna wabarakatuh. dari kelompok 1 yang beranggotakan Lelita Suci dan Rahma Aulia. Saya akan mempresentasikan teks eksplorasi fenomena alam banjir yang sudah kami buat dengan kerangka yang pertama yaitu pengertian banjir, penyebab banjir, akibat banjir, dan upaya pencegahannya. Banjir adalah fenomena alam di mana suatu daerah yang biasanya kering menjadi terendam air. Bencana alam ini terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Ada 2 faktor yang menyebabkan banjir terjadi. Faktor pertama adalah faktor alam, seperti lahan, tanah memiliki fungsi penyerapan air yang baik. Tetapi masih banyak orang yang masih melakukan pembakaran hutan dan menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan longsor dan banjir yang besar. Selain itu, hujan lebat yang terjadi terus-menerus juga akan menyebabkan banjir karena sungai dan danau yang biasanya menjadi tempat untuk menampung air hujan akan kelebihan kapasitas sehingga akan meluap ke daratan dan menyebabkan banjir. Faktor yang kedua adalah faktor manusia. Yang peringatan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya masih tidak dipedulikan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pemukiman bantaran sungai. Mereka memiliki kebiasaan membuang sampah langsung di sungai, padahal sampah-sampah tersebut akan membuat aliran sungai terhambat dan sungai akan meluap dan terjadilah banjir. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar bagi manusia, seperti kehilangan harta benda hingga adanya korban jiwa. Dapat kita simpulkan bahwa banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti hujan yang berlebihan, penebangan pohon sembarangan, dan membuang sampah sembarangan sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar.
Oleh karena itu, kita sebagai penghuni bumi sudah seharusnya merawat lingkungan dengan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah terjadinya bencana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali kelompok 1. Hebat. Bagus. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aliasya Falevi, perwakilan dari kelompok A yang beranggotakan Saili Rohmah dan Fatatil Inayah El Hijri yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan teks eksplanasi fenomena sosial yang berjudul kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Pada umumnya, masyarakat miskin tinggal di tempat-tempat seperti kolong jembatan, gubuk, ataupun pinggiran sungai. Tidak jarang juga masyarakat miskin membangun rumah sendiri di atas tanah milik negara. Kemiskinan adalah masalah yang terdapat di seluruh penjuru dunia, terlebih lagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Di antaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan kerja, malas bekerja, beban hidup keluarga, dan keterbatasan sumber daya alam, baik itu alam maupun modal. Selain itu, kemiskinan juga memberikan dampak tersendiri, khususnya yaitu terjadi kasus kriminalitas. Karena keterbatasan ekonomi membuat banyak orang yang melakukan tindakan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks untuk diselesaikan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang melekat pada setiap negara, khususnya negara berkembang. Di antaranya adalah program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Beras Sejahtera atau Rastra. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Hebat. Bagus. Bu Ika senang, Bu Ika bangga sama kalian. Kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, di sini ada tadi yang sudah mengungkapkan banjir, itu adalah kelompok 1. Kemudian yang kedua adalah kepadatan penduduk. Yang ketiga itu kemiskinan. Yang keempat demonstrasi. Dan yang terakhir adalah gempa bumi. Semuanya sudah bagus, strukturnya sudah lengkap ya. Silakan dicek terlebih dahulu supaya ketika ada teman atau orang yang membaca di media sosial kamu itu, mereka tahu, oh ternyata nulis seperti ini, misalkan tadi ya, sebelum tetapi itu koma misalnya. Kemudian tadi ada yang nasional, nah tidak ada S-nya, nah itu nanti bisa diperbaiki. Bu Ika sudah menilai kalian, terhadap beberapa kelompok kalian yang sudah kerjasamanya bagus ya. Jadi kerjasama yang dibangun oleh kelompok itu memang sangat penting ya. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi hal-hal apa sih yang harus diperhatikan ketika kita presentasi? Tidak boleh memakai slang. Terus, apalagi? Tidak loyo saat berpresentasi, Miss. Alhamdulillah tadi semuanya tidak ada yang loyo ya. Tidak banyak berpikir. Tidak banyak berpikir. Terus ada lagi? Pelafalan dan intonasi yang jelas, Miss. Pelafalan dan intonasi yang jelas. Kalian juga harus percaya diri ya. Jangan lupa kalian unggah teks eksplanasinya. Silakan dibuka Mentimeternya. Sekarang sudah mulai ada yang mengisi 5 orang. Mungkin ada tambahan lagi yang mau mencoba? Iya, 9 orang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagian mana yang menurut kalian sulit saat mempresentasikan teks eksplanasi? Intonasinya, Miss. Intonasinya, ya. Selanjutnya apa lagi dari Fadilah, Silvi? Ketepatan pembacaan. Ketepatan bacaan, ya. Ada lagi? Nanti coba Bu Ika carikan solusinya juga. Nanti akan Bu Ika kirimkan Kurang hari percaya ini. diri. Sama kurang percaya diri ya. Terkadang memang kita masih sering malu ya. Nah, itu harus kita lawan. Jadi yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Sering berlatih yang pasti. Di sini Bu Ika punya pantun untuk kalian. Makan opor ayam di hari raya. Tidak lupa pakai ketupat. Senang mengajar kalian semua. Sungguh kalian siswa hebat. Sekian, Bu Ika ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas keaktifannya. Minggu depan kita akan belajar teks. Apa? Ada yang masih ingat setelah belajar teks eksplanasi di buku paket apa ya?
ya buat PR buat kalian ya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, Nak.